warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, rahmat duniawi dan rahmat ukhrawi, rahmat yang berupa kehidupan dunia, rezeki yang cukup, ilmu yang bermanfaat, rahmat yang berupa ukhrawi yaitu Islam, keimanan. Dan Masya Allah, kita semua masih diberikan rahmat dan kasih sayang itu semua. Kita semua diberikan rezeki sesuai dengan kadar yang telah Allah SWT tetapkan pada kita. Ada yang dilebihkan, ada yang dicukupkan, dan ada yang sedikit kurang, sedikit banget lah. Walaupun nanti kalau dipikirkan lagi sebenarnya bisa pas. Tapi kadang karena mengikuti hawa nafsu jadi kelihatannya kurang. Seperti itu. Dan alhamdulillah yang paling penting adalah nikmat Islam ini. Kita masih di atas agama yang hak. Nikmat di atas sunnah. Di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang paling agung. Yang tidak semua hambanya Allah pilih dengan nikmat tersebut. Oleh karena itu, syukuri nikmat tersebut dengan senantiasa membasahi lisan kita, seraya kalbu kita itu ikrar, menetapkan, mengakui bahwasanya semua itu dari Allah, bukan dari kecerdasan kita, bukan dari ketekunan kita, bukan dari apa-apa. Itu hanya sebab. Kalau ketekunan, ikhtiar, usaha itu hanya sebab. Adapun hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Masih kita membaca sebuah buku yang sangat baik yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sampai kita bab muraqabah. Bab senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih membaca hadis yang pertama, yang hadis cukup panjang, 6, yaitu dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang menceritakan datangnya Jibril dalam keadaan yang sangat sempurna dalam mau belajar, dan dia bertasyakul, merubah bentuk menjadi manusia. Beliau mau bertanya tentang 3 perkara yang sangat penting, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Nah, sekarang kita masih sampai kepada pertanyaan Jibril, yaitu tentang Islam. Kemarin Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Islamu an tasyhada illa ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam itu adalah engkau mengucapkan syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah,
As-salat lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa adalah doa. Makanya barakallahu fikum, di dalam salat itu semuanya adalah doa. Baik doa berupa pujian kepada Allah seperti takbir, Allahu Akbar, seperti tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, seperti tahmid, membaca Al-Fatihah, alhamdulillah. Semuanya adalah pujian, semuanya adalah doa kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti salat. Nah, adapun arti salat secara fikih atau secara syar'i adalah ibadah kepada Allah yang berupa ucapan tertentu. Maksudnya dengan ucapan tertentu, zikirnya ada zikir tertentu. Enggak boleh ucapannya semau sendiri walaupun baik. Misalnya rukuknya dengan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya tidak. Seperti itu. Rukunya ya dengan bacaan subhana rabbiyal azim. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa ucapan tertentu dan tata-tata tertentu, pergerakan tertentu. Misalnya ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud dan yang lainnya. Yang dimulai dengan takbir. Dimulai dengan takbir. Makanya sholat itu dimulai dengan takbir, Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan taslim, diakhiri dengan salam, ma'an niat, dan harus ada niat. Bisyara'itil khasah, dan dengan ada syarat yang khusus, seperti bersuci, menghadap kiblat, menutup aurat dan yang lainnya. Nah, itu adalah salat. Secara bahasa adalah doa, secara fikih atau secara syar'i adalah ibadah kepada Allah yang berupa ucapan tertentu dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan adanya niat dan syarat-syarat yang khusus. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di sini bagus sekali. Beliau mengatakan as-salatu summiyat salatan li'annaha silatun bainal abdi wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Salat dinamakan dengan salat karena adalah silat. Tinggal dibaca so-nya dibaca, kalau dibaca salatun. Kalau dibaca kasroh silatun. Silah, apa silah? Silaturahmi, penyambung, pengikat, penghubung, ya kan? Jadi sholat kalau dibaca fathah menjadi sholatun, sholat, ya kan? Kalau dibaca dengan kasroh menjadinya silat. Kalau sholat itu doa, kalau silat adalah penghubung. Syekh Utsaimin mengatakan sholat dinamakan sholat kenapa? Karena dia adalah silah, karena adalah pengikat, karena dia adalah penghubung. Penghubung antara siapa? Seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya rukun Islam nanti itu kan yang ada 5 itu. 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. 2 kalimat syahadat itu intinya itu. Tidak akan diterima seluruh rukun setelahnya kecuali harus dengan melafadzkan 2 kalimat syahadat dengan benar beserta konsekuensinya. Seperti itu. Kemudian dimulai dengan apa? Salat. Dinamakan salat adalah salat karena apa? Karena silat. Karena menghubungkan. Berarti di sini yang paling penting kita itu yang pertama adalah menghubungkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena kalau kita sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang menguasai, yang mengatur semesta alam. Kalau kita sudah punya hubungan khusus dan baik dengan yang punya alam raya ini, masa akan tersia-siakan? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Iya kan? Bayangkan
Sholat yang fardu, yang wajib itu sehari adalah berapa kali? 5. Sholat berarti silat. Apa silat tadi? Penghubung, ikatan antara seorang hamba dengan Allah. Bayangkan kalau ada orang yang memiliki hubungan spesial seperti itu dengan raja. Coba. Jangan raja lah. Misalnya kita dekat sama Pak Lurah. Saking dekatnya kita itu 5 kali itu tiap hari itu minimal ketemu dengan beliau. Saking kita punya kedudukan yang istimewa di samping Pak Lurah. Tentu kita di desa tersebut pasti akan mendapatkan fasilitas. Oh, tangan-tangannya Pak Lurah ya, tangan-tangannya Pak Lurah. Kan seperti itu. Atau lebih tinggi lagi, kita itu punya hubungan spesial dengan camat atau bupati atau gubernur atau presiden. Coba. Biasa sama presiden itu sehari ketemu 5 waktu. Minimal. Bayangkan. Pasti dia akan menjadi orang yang spesial. Sekarang ada seorang hamba, dia itu punya hubungan ikatan yang spesial dengan siapa? Malikul Mulk, rajanya para raja. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba. Itu. Barakallahu fiik. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya apa? Rukun Islam kan ada 5 tadi. Yang kedua adalah sholat. Sholat itu hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Berarti kita itu menyelamatkan diri kita sendiri dulu, sebelum kita menyelamatkan orang lain. Bagaimana kita selamat dunia dan akhirat? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu man." Wahai orang yang beriman, jagalah. Siapa yang dijaga? Anfusakum. Siapa anfusakum? Diri kalian sendiri dulu. Itu yang paling utama. Karena apa? Karena di akhirat itu semuanya nafsi. Semuanya adalah sedang dalam keadaan yang sangat sibuk. Semuanya mau mikirkan keselamatan dirinya. Seperti itu. Baru apa? Wa ahlikum nar. Baru orang-orang terdekat dari keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, anak istri kita, seperti itu. Barakallahu fiik. Itu adalah orang muslim. Perhatikan dulu yang pertama adalah keselamatan diri. Bagaimana keselamatan diri itu bisa? Dengan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, alhamdulillah saya sudah sholat 5 waktu, tapi kok seperti ini keadaannya masih tetap. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Padahal dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Innas salata tanha anil fahsai wal munkari. Sungguh sholat itu apa? Mencegah dari apa? Fahsya, perbuatan keji, wal munkar, perbuatan yang salah, yang mungkar. Padahal saya sudah sholat, tapi kok saya masih banyak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sedangkan saya sholat, berarti saya sudah melakukan hubungan yang baik dengan Allah. Tapi kenapa saya malah dunianya seperti ini? Mungkin ada yang bertanya seperti itu karena realitanya seperti itu pada dirinya. Jawabannya apa? Jawabannya di sini. Wa tuqimus shalah. Engkau menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu artinya apa? Yaitu melakukan sholat dengan syaratnya, melakukan sholat dengan rukunnya, melakukan sholat dengan apa? Kewajiban-kewajibannya. Dan sholat itu di atas ilmu, di atas petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khusyuk. Rasulullah SAW memerintahkan apa? Sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti salatnya harus seperti salatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Bagaimana biar kita salatnya seperti Rasul? Belajar. Rasulullah SAW sudah melakukan contoh, berdiri di depan mimbar dan bahkan praktek langsung
sholat di depan para sahabat, dan para sahabat meriwayatkan itu kepada siapa? Murid-muridnya, itu para tabi'in. Para tabi'in meriwayatkan hal itu kepada siapa? Pada murid-muridnya, itu tabi'ut tabi'in. Terus sampai kepada imam-imam, sampai kepada asatidah, ustadz-ustadz, para kiai, para ahli ilmu, seperti itu. Nah, permasalahannya apa? Sudahkah kita belajar sholat seperti apa? Sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kita syarat sholat itu apa saja? Tahukah fardunya sholat? Apa konsekuensi kalau kita nggak melakukan rukun atau fardunya sholat? Tahukah kewajiban sholat itu apa saja? Tahukah sunnah-sunnah sholat itu apa saja? Sudahkah khusyuk atau malah tatkala kita Allahu Akbar, badan kita menghadap kiblat, tapi apa? Pikiran, kolbu kita, hati kita apa? Belok kanan, belok kiri. Berpikir ke sana kemari. Mungkin mencari uang atau kunci yang ada di lemari. Seperti itu. Akhirnya salatnya apa? Yang enggak khusyuk. Lah salat enggak khusyuk gimana? Itu, ketemu kan jawabannya. Berarti bukan ayat yang salah. Tapi apa? Ternyata sifat tata cara sholat kita yang masih belum sempurna. Barakallahu fikum. Makanya dari situ belajar. Yang paling utama untuk keselamatan diri kita setelah memahami syahadat, seperti kemarin sudah dijelaskan, adalah mempelajari tentang sholat, beserta syaratnya, beserta rukunnya, beserta wajib-wajibnya, beserta sunnah-sunnahnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Islam rukunnya yang ketiga adalah apa? Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat. Dan engkau menunaikan, membayar zakat. Zakat, barakallahu fikum. Zakat itu artinya adalah an-nama. Artinya bertumbuh kembang. Wazada, nama wazada. Artinya adalah tumbuh dan berkembang. Berarti orang yang senang melakukan zakat, zakat dalam arti yang lebih luas, sedekah itu juga termasuk zakat. Zakat yang wajib, misalnya zakat fitrah. Kalau nanti apa? Mau Syawal seperti itu, atau zakat apa? Bagi yang punya emas, atau zakat peternakan bagi yang punya hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, onta, atau zakat pertanian bagi yang menanam makanan pokok, atau zakat alat tukar yaitu uang, seperti itu. Itu secara bahasa itu zakat itu adalah nama wazada, tumbuh dan tambah. Jadi sini sudah jelas. Kita semua kepengen hartanya banyak, ya tidak? Kepengen hartanya tumbuh dan tambah, ya tidak? Caranya apa? Zakat. Makanya tidaklah kita melihat orang yang kaya kecuali ini. Biasanya adalah orang tersebut adalah apa? Ahli apa? Zakat. Ahli zakat dalam arti yang luas. Bisa jadi orang kaya, orang kafir itu kaya sebabnya apa? Senang aweh. Orang kafir kan nggak diterima Ustaz amalannya. Iya, nggak diterima amalannya secara pahala. Tapi Allah itu adil banget. Untuk urusan dunia pasti diganjar. Ganjarannya dengan apa? Ya dengan sifat-sifat keduniaan. Seperti apa? Ditumbuh dan ditambahkan apa? Hartanya. Kan sifat duniawi harta. Kalau sifat duniawi itu Allah berikan kepada siapapun, nggak pandang agama, mau muslim mau kafir dikasih, seperti itu. Tapi kalau pahala hanya satu yang mendapatkan pahala, itu siapa? Orang muslim, kafir nggak bisa. Tapi kalau sifat duniawi dapat sebagai bentuk apa? Rahmatnya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, yaitu Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, pemilik kasih sayang yang sangat luas. Sampai-sampai
kasih sayang, rahmat dunianya itu, rahmat duniawi loh ya, itu diberikan kepada siapa saja. Seperti itu. Nah itu zakat. Yaitu setelah kita tadi menyelamatkan diri sendiri, yaitu dengan sholatnya dijaga, hikmah daripada membayar zakat itu adalah apa? Ekonomi. Barakallahu fikum, ikhwan. Semua kita pasti akan sangat perlu dengan yang namanya apa? Ekonomi. Ya tidak? Maka dari itu, ini salah satu hikmah aja. Hikmahnya banyak gitu, hikmah zakat. Salah satunya adalah ini, yaitu menunjang ekonomi. Kan ekonomi itu mau nggak mau itu kita masih menginjakkan kaki di dunia. Yang mana apa? Naik motor harus pakai bensin. Yang mana apa? Ke toilet harus bayar 2.000. Yang mana apa? Naik. Ya apa sih yang nggak pakai duit itu? Maka dari sini apa? Ada isyarat. Dalam hal ini perlunya apa? Kekuatan ekonomi. Salah satu bentuk kekuatan ekonomi yang akan menguatkan ekonomi Islam tapi tidak mendolimi siapapun adalah zakat. Kenapa? Karena zakat itu pasti diambil dari orang yang sudah lebih. Pasti. Gak mungkin gak. Kecuali zakat fitrah. Karena zakat fitrah ya 2,5 kilo lah. Seperti itu. Dia karena berkaitan dengan diri. Bukan berkaitan dengan harta. Zakat fitrah itu. Berkaitan dengan dirinya dia. Makanya kok aja uti. Awes bundel 3 kilo. Sing ora duwe ngote sik balik 30 bundel. Jadi langsung kan iya kan seperti itu. Nah, zakat itu adalah salah satu apa? Kekuatan ekonomi Islam. Dan itu tidak akan pernah mendolimi. Contoh. Ini zakat yang wajib ya. Contoh zakat yang wajib itu adalah zakat emas dan perak. Zakat emas itu kalau dia sudah memiliki 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar itu berada 4/4 gram. Berarti kalau 20 dinar berarti berapa? 4/4. 85. Iya kan? 85 gram emas murni. Itu kalau ada orang yang punya nisab, namanya ukuran harta. Enggak semua harta itu ini keadilannya. Keadilan Islam. Enggak semua harta itu apa? Diwajibi zakat. Tidak. Tapi harta tertentu aja. Misalnya harta emas tadi. Ukurannya namanya nisab. Setelah sampai nisab itu enggak tiap kali diminta. Itu pun kalau 1 tahun Hijriah masih utuh nisabnya. Misalnya tadi emas nisabnya adalah 85 gram. Apakah setelah dia punya emas 85 gram wajib dia bayar zakat? Tidak. Wajibnya kapan? Kalau setahun kemudian yang 85 itu minimal masih seperti itu, tidak berkurang. Kalau bertambah, ya alhamdulillah. Baru keluar zakat 2,5%. Itu. Coba kira-kira ada orang punya emas 85 gram setahun utuh. Kira-kira wong sugih atau wong kerek? Iya kan? Iya tidak? Zakat uang itu semisal nilai harga emas. Karena apa? Karena emas itu dulu adalah alat tukar menukar. Dinar itu dari emas, dirham itu dari apa? Perak. Nah sekarang berarti zakat uang gimana? Zakat uang itu nominalkan 85 gram tadi dengan apa? Harga emas murni. Ya gampangannya ya misal 1 juta lah. Gampangannya itu buat gampangan. Berarti 85 juta. Apakah tatkala orang punya 85 juta dia wajib zakat? Belum. Karena baru sampai syarat pertamanya. Itu baru nisabnya. Kapan dia wajib zakat? Kalau dalam 1 tahun kalender Hijriah uangnya 85 juta itu tidak berkurang. Baru dia wajib zakat. Sekarang pertanyaan, uang duit 85 juta setahun itu isi utuh atau bertambah? Kira-kira uang kere apa uang sugih?
Iya kan? Seperti itu. Zakat peternakan itu ada domba, kambing, sapi dan onta. Sekarang nisabnya kambing itu adalah 40, baru dikeluarkan satu kambing. Itu pun tatkala sudah memiliki 40, apakah langsung zakat? Tidak. Kapan zakatnya? Setelah 1 tahun. Pertanyaannya, 1 tahun kambingnya 40 esi butuh. Kira-kira wong sugih apa wong larat? Iya kan? Seperti itu. Dan pembagiannya coba sih. Maksudnya mustahiknya, orang yang berhak menerima zakat, lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina, orang yang mengelola, wal gharimin, orang yang terlilit utang, wa fir riqab, orang yang nanti ya pembahasannya. Kemudian orang yang terlilit utang, ya kan? Orang yang sedang berjihad dan yang lainnya itu kan. Coba, itu kan orang yang betul-betul butuh, ya tidak? Coba sekarang kalau pajak, mau kaya mau miskin ya kena pajak. Dan itu hampir semuanya kena pajak. Tanah, pajak. Bangunan, pajak. SIM, pajak. STNK, pajak. Subhanallah. Usaha, pajak. Naik maning siki. Makan, pajak. Buang pajak juga itu kan. Ning pom bensin itu pom bensin kan punya BUMN. Keluarnya 2.000 loh itu loh. Subhanallah. Apa-apa dipajaki. Dan itu apa? Gak pandang kaya, gak pandang miskin. Ya tidak. Bahkan mungkin semakin kaya malah semakin dia bebas pajak. Karena dia bisa apa? Membeli peraturan. Iya kan? Coba itu. Makanya kezolim. Beda dengan syariat Islam. Zakat tadi pasti yang diambil zakatnya itu pasti dari orang kaya dan tidak akan punya pengaruh. Karena yang namanya zakat itu 2,5%, 2,5% diambil, itu masih sisanya itu 97,5%. Bandingkan, itu bandingannya adalah 1 dibanding 40. Bukan nilai yang berharga bagi si kaya tadi, ya kan? Uang 100 juta, kalau masih utuh setahun, dia cuma mengeluarkan zakat berapa? 2,5 juta setengah. Sisanya berapa? 97.500.000 rupiah, ya 97.500.000. Orang kaya raya itu setahun duitnya butuh, iya kan? Dikeluarin segitu itu selilit. Seperti itu. Tapi bagi yang menerimanya duit 2,5 juta itu Masya Allah, akeh banget ya kan? Berharga sekali. Lah kalau kita sekarang enggak, wong lagi susah, lagi apa? SIM kudu wis entong. Pajak motor wis kudu entong. Plate ireng bae karo pajak-pajak. SPPT wis kudu bayar. Bangunan Masya Allah, apa-apa dipajak di. Nah itu barakallahu fiik. Makanya dengan zakat ini hakikatnya adalah untuk apa? Kekuatan ekonomi kaum muslimin tanpa apa? Mendolimi yang kaya dan tanpa mendolimi yang miskin. Si kaya yang nggak merasa duitnya diambil, duit 100 juta utuh setahun, didikot loro setengah. Iya kan? Yang miskin juga tidak mungkin terkena zakat, ora ada duit. Ini kudu bayar pajak. Ya kasihan. Ya, itu. Makanya kembali ke syariat Islam. Itu pasti kesuksesan dunia dan akhirat. Semakin, tapi kembalinya itu bukan kembali cuma kedubuk-kedubuk sembahyang apa seperti itu. Betul, bagus. Kembali yang betul-betul apa?
menjadi muslim yang alim, menjadi muslim yang tahu dengan apa syariatnya gitu loh. Kemudian diamalkan setelahnya. Karena kadang kita mengamalkan tapi tidak ada ilmu, sehingga apa? Kopong. Seperti apa? Busa di lautan. Sabun umpruk. Ketone kan budene menumpruk. Lah wong dedamu be langsung apa? Bubar. Itulah keadaan kaum muslimin sekarang. Jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak, tapi secara kualitas keilmuan, keimanan itu sedang lemah. Jalannya apa? Sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian balik lagi kepada apa? Agama kalian. Seperti itu. Nah, pembahasan zakat ya ada babnya sendiri, sebagaimana pembahasan sholat ada babnya sendiri di pelajaran apa fikih. Nah, kemudian rukun yang keempat adalah apa? Watasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan hikmahnya banyak sekali. Salah satunya, ini hikmahnya banyak banget. Salah satunya, ya jelas itu melakukan ketaatan. Jelas semuanya juga ketaatan. Hikmahnya itu tadi. Kalau rukun Islam yang pertama tadi adalah pondasi dasar, ya kan? Yang kedua adalah untuk menjaga diri. Yang ketiga adalah tadi untuk kekuatan ekonomi. Yang keempat itu adalah untuk menumbuhkan empati. Syukur-syukur ada nanti simpati. Coba, barakallahu fikum. Orang mungkin kalau kita nggak puasa, mungkin sebagian orang itu nggak tahu bagaimana laparnya orang menahan lapar dan dahaganya orang menahan haus karena memang nggak punya. Ya tidak. Kalau nggak dipaksa dengan adanya syariat puasa. Salah satu hikmahnya tadi untuk apa? Menumbuhkan simpati dan empati kepada siapa? Orang-orang yang miskin. Ya tidak. Sekarang coba antum, tatkala lagi puasa itu, makanan ada banyak, mungkin di kulkas banyak, di lemari ada seperti itu, tapi nggak boleh makan. Nanti lama-lama mikir, ya Allah, sengsara juga ya. Orang nggak makan, berat juga ya orang tidak makan. Harusnya mikir itu loh, saudara kita yang nggak mampu, saudara kita yang kekurangan. Bagaimana mereka nggak 1 bulan, bisa jadi tiap hari mereka menahan ternyata berat. Kalau kita menahan lapar setelahnya balas dendam, iya kan? Menahan lapar cuma 13 jam atau 14 jam, setelahnya bukan dirapel, di triple mungkin, bukan di double itu kan, di triple. Buktinya apa? Kolak, apa maning kurma, teh manis, es teler, sega, apa bayar? Anak, triple malah. Makanya coba, siapa yang bulan puasa katanya puasa berat badannya turun atau tambah? Iya kan? Ciri puasa malah tambah abot. Kenapa? Ya karena tadi dia nggak puasa sebenarnya, cuma apa? Ngumpulkan makanan pada waktu yang tepat, yaitu apa? Maghrib. Kan iya kan seperti itu kan? Dia nggak makan pagi, tapi kan sudah sahur. Makan siang nggak makan, berarti kan cuma meninggalkan 1 makan aja kan, makan siang. Ganti ini coba, nggak 1 ganti ini 4. Dirapel itu kan, bukan nggak makan dia, bukan nggak makan siang, bukan, tapi menjamak takhir. Iya kan? Kan sholat kan ada jamak takhir itu kan, antara zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar. Nah, ini jamak takhir pada makan. Malah udah makan siang dok, makan pagi, makan duha, makan siang, makan sore, dikumpulnya jadi apa? Maghrib. Realita itu. Anggap buka tadi kayak apa sih orang dikumpul
dikumpul. Jire puasa malah tambah gendut. Harusnya puasa itu untuk tadi, salah satu hikmahnya, ya hikmahnya banyak sebetulnya, adalah agar menumbuhkan empati kita kepada saudara kita yang mungkin jarang sehingga ada simpati nanti. Akhirnya ada perbuatan nyata, yaitu setelah bulan puasa berlalu kita senang untuk memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah al-hajj, yaitu berhaji. Berhaji itu al-hajju secara lughah itu adalah berarti al-qasdu. Adalah meniatkan diri. Hikmahnya banyak sekali. Salah satunya hikmahnya adalah kita itu bisa izhar, menampakkan kekuatan dan jumlah. Karena ibadah haji itu dilakukan dalam satu waktu. Maka kelihatan kekuatan dan jumlah kaum muslimin waktu banyak sekali, ya kan? Dan ini tentu akan menggetarkan orang-orang kafir yang memusuhi syariat Islam. Ternyata muslim pakai banget. Dan ini datang dari segala penjuru dunia. Ternyata ning Afrika ana muslim, ning Asia ana muslim, Eropa ana muslim, Amerika ana muslim. Ini orang muslim nggak bisa ini kita anggap remeh, anggap kecil. Ini kekuatan yang besar, nggak bisa berani. Ya seperti itu. Salah satu hikmahnya. Hikmahnya lainnya ya tadi banyak. Yaitu kita berjumpa dengan saudara-saudara seiman dari berbagai macam penjuru dunia. Masya Allah. Itu. Jadi untuk izhar seperti itu. Makanya kalau lihat dari rukun Islam yang pertama tadi, 2 kalimat syahadat, itu pondasinya. Kemudian sholat, itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Robnya, dengan Tuhannya. Itu yang harus dikuatkan dulu. Karena kita harus menjaga diri kita terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah zakat tadi. Bagaimana kita perlu ekonomi. Kemudian yang keempat tadi itu puasa, agar kita punya empati dan simpati. Dan kelima adalah idharul quwwah, menampakkan jumlah kaum muslimin yang begitu banyak, bertemu dari berbagai macam penjuru dunia. Dan semua syariat Islam itu barakallahu fikum pasti maslahatnya luar biasa, hikmahnya luar biasa, walau kadang kita tidak tahu. Makanya perlunya kita mencari tahu, yaitu dengan cara belajar. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau yang bertanya silakan. Asiful. Yang zakat antum nanya berarti zakat apa? Zakat peternakan atau zakat perdagangan? Nah, kalau zakat peternakan itu misalnya itu tadi untuk apa? Domba, kambing, sapi dan onta. Dan itu ada syaratnya. Enggak semua yang beternak itu adalah apa? Wajib zakat. Walaupun sudah nisab 40 ekor misalnya. Walaupun sudah 1 tahun. Syaratnya salah satunya adalah yang dia itu masyiah, yang dia digembalakan. Kalau yang diternakan seperti itu enggak ada zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Apalagi yang dipotong-potong. Itu bukan zakat peternakan. Seperti itu. Kan dia enggak ternak, dia motong hobinya kok. Antum itu motong-motong. Nah. Lanjutkan. Kalau penghasilan per bulan kemudian dia setahun itu ya duitnya utuh apa ora 25 juta. Ya kalau enggak sebenarnya. Adapun kalau dia mau mensedekahkan itu bukan zakat, enggak wajib. Kalau dia mau ya dia pahala sebagai pahala sunnah, tapi bukan wajib. Karena kalau wajib berarti dia dosa kalau enggak bayar. Nah ini kadang ada sebagian organisasi atau apapun itu yang mencari sumber penghasilan dengan cara seperti ini, dipotong tiap bulan harus. Padahal
nun sewu ya. Ini namanya orang gaji besar itu pasti kebutuhannya akan tambah besar, bukan tambah kecil. Enggak ada sih mungkin yang rahimahullah lah, yang dirahmati Allah. Sing gaji mundak, gaya hidupnya ajek itu ada, itu kayaknya enggak ada kayaknya sih ya kan? Pastilah ya kan? Gajinya semakin besar pasti gaya hidupnya juga semakin beda. Nah, bisa jadi gajinya 5 juta, itu simpenannya bisa jadi besar yang gajinya 2,5, bisa jadi loh. Seperti itu. Entong langsung breng. Kredit BRI 1 juta, mobil 2,5 juta. Ini kayak gini kegambar, jadi 2,5 juta ya jalan madang. Karena membiayai anaknya, itu keton gue. Bisa jadi yang 2,5 dia punya tabungan, anaknya urung sekolah, orang dia utang bank, orang dia cicilan, urung mampu tuku mobil, ya wis kanggone motor. Motornya tuku sanane, ya kan? Sing sekenan. Ya wis urip ae, bisa mungkin bisa nabung apa? 200 atau 300 dan yang lainnya seperti. Nah, makanya tadi kezaliman kalau apa? Langsung, apalagi langsung dipotong. Ridho enggak kita nggak tahu ya kan, langsung dipotong aja, main potong aja. Haknya siapa itu? Main dipotong aja seperti itu. Nah, kira-kira. Sekarang dapat berupa uang yang tadi per tahun 2,5. Dikeluarkan misalkan 1 orang di sini apa? Ini itu, nah bagus nih. Penyalurannya itu bagaimana? Penyaluran itu karena di golongannya itu ada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, dari golongan ini boleh dibagi-bagi ya boleh. Kalau ke satu juga boleh. Dan sebagian ulama mengatakan mana yang paling maslahat. Intinya zakat kan tadi untuk perekonomian. Berarti kalau bisa 1 orang itu dikasih zakat, jangan sampai tahun depan dia menerima zakat. Caranya gimana? Misalnya ada seorang kaya, dia punya penghasilan misalnya apa? Punya uang zakat misalnya punya uang 200 juta utuh, berarti zakatnya sekitar 5 juta. Dia kasihkan kepada 1 orang miskin. Ini zakat. Apalagi orang itu amanah. Coba kita nasihatin ya orang itu kalau bisa yadul ula khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah dan yang lainnya. Kita nasihatnya apa? Ini coba buat usaha zakatnya. Buat beli domba dapat 3 bisa, untuk dapat 4 kalau yang kecilan indukan seperti itu kan, dere seperti itu. Coba 5 bulan hamil, melahirkan, berarti bulan ke-5 dia sudah dapat minimalnya 5, minimal 4 tadi dapat 8 seperti itu. Kemudian apa, usia sapi misalnya masih nyusui, ini dibikin yang lama udah dibikin yang lama misalnya berapa, 7 bulan baru dikawinkan lagi 7 bulan hamil lagi kan, melahirkannya adalah 5 bulan berarti 12, iya kan, 12 bulan setahun. Jadi setahun dia sudah dapat 12 ekor. Ya kalau bisa seperti itu. Jadi bagaimana malah tahun depan orang ini malah jadi apa, yang bayar zakat, bukan lagi yang menerima zakat seperti itu. Makanya kalau saya pribadi lebih senang tadi itu misalnya ini ada zakat, itu ada orang miskin seperti itu, kerjaan belum tetap dan yang lainnya, kita punya zakat, sampaikan zakatnya ke dia 5 juta atau 2 juta untuk usaha misalnya, kalau bisa ini untuk usaha sehingga jenengan hidupnya lebih sejahtera dan yang lainnya. Syukur-syukur malah jenengan jadi bos yang nanti malah jenengan bayar zakat. Jangan malah mengajarkan mental tadi, mental BLT loh, jangan ikutin mental BLT itu loh. Itu kan mental kepengen diberi itu bahaya. Itu sebenarnya ikhwan barakallahu fikum, itu ada penjajahan terselubung itu, agar orang itu menjadi orang yang dikebiri, dikerdilkan jiwanya seperti itu. Ada pengkerdilan itu kan, berinya juga sedikit banget, pas-pasan, tapi agar hatinya selalu terkait dengan apa, pemberian dari pemerintah. Kalau pemerintah jangan memberi kayak gitu, harus pemerintah memberi yang apa, lapangan kerja atau modal usaha, atau yang paling modal usaha saja anak dikasih tahu itu
Pemerintah juga udah baik sebenarnya. Kemarin saya nari ranjem ke tempat teman yang giling sampai 100 kg sehari. Satu kintal itu kan. Saya tanya, hah? Direkam aja nggak apa? Saya tanya itu, kedelainya impor apa lokal? Ya impor, lokal orang kuat ya. Loh, padahal kita negara pertanian ya, agraris seperti itu. Kemudian ya pemerintah tahu soraina wis aweh bantuan 10 pak atau apalah. Tapi petaninya pada lah nandur apa-apa nguar dadi. Akhirnya apa? Benih itu 1 pak 140.000 dijual. Lah daripada suwe tandur apa? Tul bae sih kena langsung cair oleh duit. Nah, mentalnya kayak gitu. Berarti harus dari mental, dan mental itu bisa benar dengan apa? Agama. Makanya agama itu adalah sumber seluruh kebaikan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.